Di dusun kerajaan, malam Jumat Kliwon bukan lagi tentang ketenangan, melainkan jeritan yang memecah keheningan. Tubuh-tubuh ditemukan penuh sayatan misterius, korban-korban berjatuhan. Semua petunjuk mengarah pada seorang gadis pendiam, tapi dia hanyalah boneka yang dikendalikan. Siapa dalang sesungguhnya? Dan mampukah mereka menghentikan teror ini sebelum semua terlambat? Ikuti kisahnya, Misteri Santet Jumat Kliwon di Purwodadi. Suara adzan maghrib baru saja usai berkumandang, namun suasana di dusun kerajaan, Purwodadi, terasa begitu mencekam. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang menyengat, seolah pertanda buruk akan terjadi. Malam Jumat Kliwon itu, kisah kelam yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik warga akhirnya meledak, menelan korban yang tak bersalah. Semua bermula dari keluarga Pak Slamet, salah satu keluarga paling dihormati di dusun itu. Mereka dikenal religius dan tak pernah terlibat masalah. Pak Slamet adalah seorang petani sederhana, memiliki seorang istri bernama Bu Siti dan dua anak yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka hidup rukun dan jauh dari keributan, menjadi teladan bagi para tetangga. Namun, kedamaian itu perlahan terkikis oleh keganjilan yang tak terjelaskan. 2 minggu terakhir, rumah mereka diselimuti oleh aura aneh. Setiap malam, tepat setelah semua warga terlelap, suara tikaman pisau terdengar dari atas atap rumah mereka. Suara itu begitu nyaring, seolah ada seseorang yang menusuk-nusuk genteng dengan benda tajam. Awalnya, warga mengira itu hanya ulah iseng anak-anak nakal yang ingin menakut-nakuti. Namun, keanehan itu tidak berhenti di situ. Setelah suara tikaman, akan disusul dengan jeritan pilu yang tak jelas asal-usulnya. Jeritan itu terdengar seperti rintihan kesakitan yang sangat dalam, membelah keheningan malam dan membuat bulu kuduk berdiri. Bu Siti, istri Pak Slamet, seringkali terbangun dari tidurnya karena suara-suara itu. Ia pernah mencoba mengecek keluar rumah, tetapi tidak menemukan siapapun. Saat ia bertanya kepada Pak Slamet, suaminya hanya menganggapnya halusinasi. "Sudah, Bu. Mungkin cuma pikiran saja. Lebih baik kita berdoa supaya dilindungi dari hal-hal yang tidak baik," kata Pak Slamet menenangkan. Namun, keganjilan itu terus berlanjut, semakin intens dan membuat keluarga Pak Slamet tidak bisa tidur nyenyak. Pak Slamet sendiri mulai merasa cemas. Ia bahkan sudah mencoba membersihkan atap rumahnya dan menebar garam, tetapi suara itu tetap datang setiap malam. Ia tidak pernah menceritakan ini kepada warga lain, takut dianggap mengada-ada atau malah menjadi bahan gunjingan. Ia hanya bisa berdoa, berharap semua ini segera berakhir. Puncak dari teror itu terjadi tepat pada malam Jumat Kliwon. Angin berhembus semakin kencang, membawa aroma melati yang semakin kuat. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Seluruh dusun terlelap dalam keheningan, kecuali satu rumah yang diselimuti aura mencekam. Tiba-tiba, jeritan pecah dari rumah Pak Slamet. Bukan jeritan biasa, melainkan teriakan kesakitan yang memilukan. Suaranya terdengar begitu putus asa, membuat beberapa warga yang tidurnya tipis langsung terbangun. Beberapa warga yang memiliki keberanian, seperti Pak Kadus dan dua pemuda desa, nekat mendekati rumah Pak Slamet. Di depan pintu rumah, mereka mencium aroma melati yang begitu kuat, membuat mereka mual. Saat mereka membuka pintu, pemandangan di dalam rumah membuat mereka mematung. Pak Slamet tergeletak di tengah ruang tamu dengan mata melotot dan mulut berbusa. Yang lebih mengerikan, seluruh tubuhnya dipenuhi luka sayatan kecil, seolah dicabik-cabik oleh cakar tak kasat mata. Darah mengalir dari setiap goresan, membentuk genangan merah di lantai. Warga panik. Pak Kadus segera menyuruh salah satu pemuda untuk memanggil Kiai Hasan, sesepuh dusun yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Kiai Hasan segera datang. Namun, begitu ia menginjakan kaki di halaman, ia berbalik dan wajahnya memucat. "Ini bukan ulah manusia," bisiknya, suaranya bergetar. "Ini kiriman santet Jumat Kliwon. Kekuatan yang sangat keji." Kiai Hasan menjelaskan, santet ini dikenal dengan nama santet Jero Wulan, santet paling mematikan yang hanya bisa dikirim pada malam Jumat Kliwon. Pelakunya harus mengorbankan tumbal, dan tumbal itu yang akan menjadi perantara santet. Tumbal itu akan merasuki korban, menyiksanya hingga mati, lalu meninggalkan tanda di tubuh korban. Tanda itu, kata Kiai Hasan, adalah sayatan kecil yang memenuhi tubuh Pak Slamet. Malam itu, Kiai Hasan berusaha menyembuhkan Pak Slamet dengan doa dan air suci, namun ia terlambat.
Beberapa menit kemudian, Pak Slamet mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan keluarga dan warga dalam ketakutan yang mencekam. Kematian Pak Slamet adalah awal dari mimpi buruk yang akan menyelimuti dusun kerajaan setiap Jumat Kliwon. Dusun kerajaan diliputi kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Kematian Pak Slamet pada malam Jumat Kliwon lalu menjadi topik utama di setiap percakapan, di setiap sudut dusun. Warga berbisik-bisik, wajah mereka pucat dan mata mereka penuh kecemasan. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib, apalagi saat malam Jumat tiba. Mereka takut, teror santet itu akan datang lagi dan menelan korban baru. Kiai Hasan berusaha menenangkan warga, menjelaskan bahwa santet ini membutuhkan tumbal. Pelaku tidak akan bisa melakukan ritual setiap saat. Namun, penjelasannya tidak membuat warga tenang. Mereka khawatir, tumbal baru akan ditemukan dan teror ini akan berlanjut. 1 minggu setelah kematian Pak Slamet, kasus serupa menimpa Bu Yuni, seorang janda yang dikenal ramah dan suka menolong. Bu Yuni tinggal sendirian di rumahnya, sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. Ia adalah sosok yang ceria, seringkali berbagi masakan dengan tetangga, dan tidak pernah memiliki musuh. Namun, pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Bu Yuni ditemukan tergeletak di kamarnya dengan kondisi yang sama mengerikannya. Tubuhnya dipenuhi sayatan dan matanya melotot. Warga semakin yakin, ini adalah teror santet yang disengaja. Teror itu tidak berhenti. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada korban baru. Jumlah korban terus bertambah, membuat warga ketakutan dan tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Mereka tidak tahu siapa dalang di balik semua ini. Tidak ada musuh yang jelas, tidak ada alasan yang kuat. Warga mulai berprasangka, curiga satu sama lain. Ada yang curiga bahwa ini adalah ulah warga baru yang pindah ke dusun mereka beberapa bulan lalu. Ada juga yang menganggap ini adalah ulah dukun dari desa sebelah yang iri dengan Kiai Hasan. Namun, tidak ada bukti kuat yang mendukung prasangka mereka. Kiai Hasan dan beberapa sesepuh desa melakukan pertemuan darurat. Mereka mencoba mencari tahu, apa yang menjadi motif dari santet ini. Mereka memeriksa latar belakang para korban, mencari tahu apakah ada kesamaan di antara mereka. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Para korban berasal dari berbagai kalangan, memiliki pekerjaan dan latar belakang yang berbeda. Mereka hanya memiliki satu kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah. Di tengah kebingungan itu, Kiai Hasan teringat akan sebuah cerita lama yang ia dengar dari kakeknya. Kisah tentang santet Jero Wulan, yang konon tidak hanya digunakan untuk balas dendam, tetapi juga untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan. Jika santet ini terus-menerus memakan tumbal, kekuatan si pelaku akan semakin besar, dan ia akan semakin sulit untuk dihentikan. Kiai Hasan menyadari bahwa ia tidak bisa melawan kekuatan ini sendirian. Ia membutuhkan bantuan dari warga. Ia meminta warga untuk mencari petunjuk apapun, sekecil apapun. Sebuah benda aneh, sebuah bisikan, atau bahkan sebuah mimpi. Semuanya bisa menjadi petunjuk yang mengarah pada pelaku. Malam Jumat Kliwon ketiga, teror itu datang lagi. Kali ini korbannya adalah Pak Joko, seorang penjual sayur yang ramah. Pak Joko ditemukan tergeletak di dekat ladangnya, dengan kondisi yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Kematian Pak Joko membuat warga semakin panik dan putus asa. Beberapa keluarga bahkan memutuskan untuk pindah dari dusun itu, tidak tahan dengan teror yang mencekam ini. Melihat kepanikan ini, Kiai Hasan memutuskan untuk melakukan ritual khusus. Ia dan beberapa pemuda desa yang berani, berkumpul di balai desa, melakukan doa bersama dan membakar dupa. Mereka berharap ritual ini bisa memberikan petunjuk atau setidaknya melindungi mereka dari teror santet. Saat ritual berlangsung, salah seorang pemuda yang duduk di dekat pintu melihat bayangan hitam bergerak di luar. Ia segera memberitahu Kiai Hasan. Kiai Hasan mengangguk, ia menyadari bahwa pelaku santet sedang mengawasi mereka. Ia meminta pemuda itu untuk tetap tenang dan melanjutkan ritual. Ia menyadari, petunjuk pertama dari pelaku akan segera muncul. Ketegangan di dusun kerajaan mencapai puncaknya. Setiap warga merasakan desakan untuk melakukan sesuatu, namun tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Di tengah kepanikan itu, sebuah petunjuk muncul dari arah yang tidak terduga. Seorang warga yang rumahnya berdekatan dengan ladang Pak Joko, korban terakhir, menemukan benda aneh saat ia sedang membersihkan pekarangannya. Itu adalah sebuah boneka jelmaan,
terbuat dari kain perca dengan mata kancing yang menyeramkan. Boneka itu tampak usang dan kotor, seolah sudah lama tergeletak di sana. Warga itu segera membawa boneka tersebut kepada Pak Kadus. Mereka memeriksanya dengan seksama. Di dada boneka itu, menancap sebilah paku berkarat yang membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Namun, yang lebih mengejutkan, di samping boneka itu, ada sebuah foto. Wajah di foto itu adalah wajah Laras, seorang gadis desa yang dikenal pendiam dan sering diejek karena penyakit kulitnya yang aneh. Laras adalah gadis berusia 18 tahun. Sejak kecil, ia menderita penyakit kulit yang membuat kulitnya bersisik dan kemerahan. Penyakit itu membuat ia sering dijauhi dan diejek oleh teman-temannya. Ia tumbuh menjadi gadis yang pendiam, jarang keluar rumah, dan hanya menghabiskan waktunya dengan membantu ibunya di rumah. Warga dusun sebenarnya kasihan pada Laras, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya, takut penyakitnya menular. Penemuan boneka jelmaan dan foto Laras membuat warga terkejut. Mereka berprasangka, mungkinkah Laras adalah dalang di balik semua ini? Mungkinkah rasa sakit hati yang ia rasakan selama ini membuatnya nekat mengirim santet untuk balas dendam? Warga langsung bergegas mendatangi rumah Laras, dipimpin oleh Pak Kadus dan Kiai Hasan. Saat mereka sampai di rumah Laras, mereka disambut oleh Ibu Laras yang tampak pucat pasi. Ibunya mengatakan bahwa Laras sedang berada di dalam kamar, tidak mau keluar sejak semalam. Warga yang penasaran segera masuk ke dalam kamar Laras, disusul oleh Kiai Hasan yang wajahnya tampak cemas. Di tengah kamar Laras, mereka menemukan pemandangan yang lebih mengerikan. Ada sesajen lengkap dengan dupa dan bunga melati yang aromanya menyengat. Di sampingnya, Laras duduk bersimpuh, matanya terpejam dan tubuhnya bergetar. Ia mengenakan pakaian putih, rambutnya tergerai, dan di tangannya, ia memegang sebuah keris kecil. Warga langsung berteriak, menuduh Laras sebagai pelaku santet. Ibu Laras yang melihat putrinya dituduh, langsung menangis. Tidak mungkin. Anak saya tidak mungkin melakukan ini, teriaknya. Kiai Hasan segera menenangkan mereka. Ia melihat ada yang tidak beres dengan Laras. Dengan hati-hati, salah satu warga mencoba menyentuh pundak Laras. Tiba-tiba, Laras berteriak. Matanya terbuka lebar. Namun bola matanya berubah menjadi merah padam, seolah-olah ia dirasuki oleh kekuatan jahat. Suaranya bukan lagi suara Laras, melainkan suara berat dan serak. Kalian tidak akan bisa menghentikanku, ucapnya. Warga terkejut. Mereka tahu, Laras bukanlah dalang sebenarnya, melainkan tumbal dari santet tersebut. Ia dikendalikan oleh kekuatan jahat, dan yang lebih tragis, ia tidak sadar apa yang ia perbuat. Kiai Hasan menyadari bahwa ia harus melepaskan Laras dari kendali iblis itu sebelum terlambat. Kepanikan yang sempat melanda warga sejenak mereda, tergantikan oleh rasa kasihan yang mendalam terhadap Laras. Mereka menyadari, gadis malang itu adalah korban lain dari teror santet ini. Tubuhnya mungkin masih hidup, tetapi jiwanya telah dikuasai oleh entitas jahat. Kiai Hasan maju ke depan, wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Kiai Hasan memulai ritual pengusiran. Ia mengambil air suci yang selalu ia bawa dan menyiramkannya ke wajah Laras. Ia juga merapalkan doa-doa dan ayat-ayat suci, berharap bisa melepaskan Laras dari cengkeraman iblis. Laras meronta-ronta, tubuhnya kejang-kejang, dan suaranya semakin serak. Jangan ganggu aku. Aku akan menuntut balas, teriak Laras, tetapi suaranya bukan lagi milik gadis itu. Suara yang keluar adalah suara yang sama yang terdengar dari atap rumah Pak Slamet setiap malam. Suara yang sama yang membuat warga ketakutan. Ritual Kiai Hasan berlangsung selama berjam-jam. Warga dan Ibu Laras hanya bisa menyaksikan dengan cemas, tidak bisa berbuat apa-apa. Kiai Hasan terus berjuang, tetapi kekuatan yang menguasai Laras terlalu kuat. Kiai Hasan menyadari bahwa kekuatan yang ia hadapi tidak berasal dari satu entitas, melainkan dari banyak roh jahat yang dikirim oleh si pelaku. Kiai Hasan akhirnya menyerah, ia tidak bisa lagi melanjutkan ritual. Tubuhnya kelelahan, dan ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menemukan pelaku santet dan menghancurkan sumber santetnya. Jika sumbernya tidak dihancurkan, maka akan terus ada tumbal-tumbal baru, dan akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Di tengah kepanikan itu, sebuah petunjuk muncul. Seorang warga yang rumahnya berdekatan dengan Laras, seorang pria tua bernama Pak Budi,
memberanikan diri untuk berbicara. Kiai, saya sering melihat seorang pria paruh baya yang tak dikenal sering mendatangi rumah Laras, bisiknya. Pria itu selalu datang di malam hari dan menghilang sebelum fajar. Ia mengenakan pakaian hitam, dan ia selalu membawa sebuah tas kain. Pak Budi adalah seorang penjaga malam yang seringkali berjaga di sekitar rumahnya. Ia melihat pria itu datang beberapa kali, tetapi ia tidak pernah berani mendekat. Ia mengira pria itu adalah kerabat Laras. Namun, setelah melihat kejadian malam itu, ia menyadari bahwa pria itu mungkin adalah pelaku yang dicari. Kiai Hasan dan warga lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa petunjuk akan datang dari arah yang tidak terduga. Kiai Hasan segera bertanya kepada Pak Budi tentang ciri-ciri pria itu, dan Pak Budi menjelaskan dengan detail. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menunggu. Setiap malam Jumat Kliwon, korban baru akan berjatuhan. Mereka harus menemukan pria itu sebelum ia melakukan ritualnya lagi. Kiai Hasan memutuskan untuk mengumpulkan sekelompok warga yang berani untuk memburu pria itu. Ia tahu, ini bukan tugas yang mudah, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Pencarian terhadap pria misterius itu dimulai. Kiai Hasan dan sekelompok warga yang berani, dipimpin oleh Pak Kadus, mulai menyusuri setiap sudut dusun. Mereka bertanya kepada setiap warga yang mereka temui, tetapi tidak ada yang tahu siapa pria yang dijelaskan oleh Pak Budi. Setelah pencarian yang panjang, mereka memutuskan untuk melacak pria itu di luar dusun. Mereka mengira pria itu berasal dari kota lain, dan hanya datang ke dusun kerajaan saat malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritualnya. Mereka menyebar ke beberapa arah, mencoba mencari informasi dari warga desa tetangga. Di sebuah desa yang berjarak beberapa kilometer dari dusun kerajaan, seorang warga desa tetangga memberitahu mereka tentang seorang dukun ilmu hitam bernama Mbah Joyo. Mbah Joyo dikenal di daerah itu sebagai dukun yang sakti mandraguna, tetapi ilmunya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ia seringkali diminta untuk mengirim santet atau sihir hitam untuk membalas dendam. Warga desa itu menjelaskan, ciri-ciri Mbah Joyo sama persis dengan ciri-ciri pria yang dijelaskan oleh Pak Budi. Mendengar itu, Kiai Hasan dan warga lainnya merasa yakin bahwa Mbah Joyo adalah orang yang mereka cari. Mereka segera mendatangi gubuk Mbah Joyo yang terletak di tengah hutan. Gubuk itu tampak kotor dan menyeramkan. Di dalamnya, banyak benda-benda aneh, seperti tulang belulang, dupa, dan foto-foto orang. Saat mereka masuk ke dalam, mereka menemukan Mbah Joyo sedang duduk bersila, matanya terpejam. Kiai Hasan segera menghampiri Mbah Joyo, dan dengan suara tegas, ia bertanya, apakah Anda yang mengirim santet ke dusun kerajaan? Mbah Joyo membuka matanya. Ia tersenyum sinis. Jadi, kalian sudah tahu? Tanyanya. Mbah Joyo mengakui perbuatannya. Ia mengatakan bahwa ia dibayar oleh seseorang untuk mengirim santet. Namun, saat ditanya siapa yang membayarnya, ia tidak mau menjawab. Ia hanya tertawa. Warga yang geram membawa Mbah Joyo ke balai desa. Namun di tengah jalan, Mbah Joyo tiba-tiba roboh dan kejang-kejang. Dari mulutnya, mengalir darah hitam, dan matanya melotot seperti korban santet. Kiai Hasan terkejut. Ia menyadari bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar di belakang Mbah Joyo. Mbah Joyo adalah korban juga. Ia adalah tumbal yang digunakan oleh dalang sesungguhnya. Kematian Mbah Joyo membuat warga kebingungan. Teror santet itu akhirnya terhenti. Tetapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, Laras ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Wajahnya yang damai, kini pucat pasi, dan tubuhnya dipenuhi sayatan yang sama dengan korban lainnya. Santet itu berhenti, namun nyawa Laras tidak bisa diselamatkan. Ia menjadi korban terakhir, sebuah tumbal yang sempurna. Kematian Laras menyisakan duka yang mendalam. Kiai Hasan menyadari bahwa ada dalang yang lebih licik di belakang Mbah Joyo, dan mereka tidak akan pernah bisa menghentikannya jika mereka tidak tahu siapa dia. Di tengah keputusasaan itu, sebuah petunjuk muncul dari arah yang tidak terduga. Kematian Laras menyelimuti dusun kerajaan dalam duka yang mendalam. Gadis yang selama ini menjadi tumbal itu kini menjadi korban terakhir. Wajahnya damai, seolah ia telah lepas dari penderitaan. Kiai Hasan, yang berada di samping jasad Laras, merasa putus asa. Ia gagal menyelamatkan gadis itu, gagal menghentikan teror ini sebelum nyawa tak bersalah melayang. Warga berkumpul di rumah Laras, memberikan penghormatan terakhir. Mereka merasa bersalah,
karena selama ini mereka hanya bisa berprasangka dan menuduh Laras sebagai dalang. Mereka tidak tahu bahwa Laras hanyalah korban lain dari kekejian yang tak terjelaskan. Kiai Hasan dan Pak Kadus mengamati jasad Laras. Kiai Hasan menyadari bahwa Laras adalah tumbal yang sempurna. Ia adalah tumbal yang dipilih oleh pelaku untuk mengakhiri ritual santetnya. Ritual ini sudah selesai, dan teror akan berhenti. Namun, Kiai Hasan juga tahu bahwa pelaku tidak akan bisa dihentikan jika mereka tidak tahu siapa dia. Saat Kiai Hasan hendak menutup kain putih yang menutupi jasad Laras, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah selembar kertas yang terlipat rapi, tersembunyi di genggaman tangan Laras. Kertas itu tampak usang dan kotor, seolah sudah lama tersembunyi. Kiai Hasan mengambil kertas itu dengan hati-hati. Ia membukanya, dan menemukan sebuah teka-teki yang ditulis dengan tulisan tangan yang indah. Teka-teki itu berbunyi, "Aku adalah tempat di mana air bertemu tanah. Namun aku tidak memiliki nama. Aku adalah tempat di mana masa lalu bersembunyi. Namun aku tidak memiliki ingatan." Kiai Hasan dan Pak Kadus saling menatap, bingung. Mereka menyadari bahwa teka-teki ini adalah petunjuk dari Laras, petunjuk yang ia tinggalkan sebelum ia meninggal. Kiai Hasan yakin, ini adalah satu-satunya petunjuk yang bisa mengarahkan mereka pada pelaku sesungguhnya. Mereka membawa kertas itu ke balai desa dan mengumpulkan beberapa warga yang berani. Mereka membacakan teka-teki itu, berharap ada yang bisa memecahkannya. Namun, tidak ada yang bisa mengerti makna dari teka-teki itu. Setelah beberapa saat, seorang warga bernama Pak Budi, yang sebelumnya memberikan petunjuk tentang Mbah Joyo, menyarankan, "Kiai, mungkin teka-teki itu mengarah pada sumur tua di tengah hutan," katanya. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, dan konon memiliki cerita mistis. Kiai Hasan dan Pak Kadus saling bertatapan, mereka menyadari bahwa Pak Budi mungkin benar. Sumur itu adalah tempat di mana air bertemu tanah, dan sumur itu tidak memiliki nama. Kiai Hasan juga teringat bahwa sumur itu telah digunakan sebagai tempat pembuangan barang-barang kuno di masa lalu, jadi kemungkinan ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Kiai Hasan memutuskan untuk pergi ke sumur itu. Ia tidak mau membuang waktu. Ia dan beberapa warga yang berani, dipimpin oleh Pak Kadus dan Pak Budi, segera berangkat ke sumur tua di tengah hutan. Mereka tahu, ini adalah perjalanan yang berbahaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menemukan pelaku, atau teror itu akan kembali. Perjalanan menuju sumur tua di tengah hutan sangat menegangkan. Rimbunnya pepohonan membuat cahaya bulan sulit menembus, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di setiap sudut. Udara terasa dingin dan lembab, seolah hutan itu menyembunyikan sesuatu yang sudah lama terkubur. Kiai Hasan, Pak Kadus, dan beberapa warga yang berani berjalan dalam keheningan, masing-masing sibuk dengan pikiran mereka. Mereka berharap, perjalanan ini akan mengakhiri semua ketakutan yang telah menyelimuti dusun mereka. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, mereka akhirnya sampai di sebuah area terbuka. Di tengah area itu, berdiri sebuah sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Sumur itu terbuat dari batu bata merah yang sudah ditumbuhi lumut, dan mulutnya ditutupi oleh sebuah papan kayu yang sudah lapuk. Suasana di sekitar sumur itu terasa begitu mencekam, membuat bulu kuduk berdiri. Kiai Hasan mendekati sumur itu. Ia menyadari, teka-teki dari Laras memang mengarah ke sumur ini. Ia dan Pak Kadus mencoba mengangkat papan kayu itu, tetapi papan itu begitu berat dan sulit untuk diangkat. Dengan bantuan warga lainnya, mereka akhirnya berhasil membuka sumur itu. Di dalam sumur itu, mereka tidak menemukan apa-apa selain lumpur kering dan sebuah peti kuno yang terkunci. Peti itu tampak usang, dan di atasnya, terdapat ukiran-ukiran aneh yang mereka tidak kenali. Kiai Hasan menyadari, peti ini mungkin berisi petunjuk yang mereka cari. Namun, peti itu terkunci dengan gembok yang sudah berkarat. Kiai Hasan mencoba memecahkan gembok itu dengan batu, tetapi gembok itu terlalu kuat. Dengan hati-hati, ia merapalkan sebuah mantra, dan kemudian menyentuh gembok itu. Gembok itu bergetar, lalu terbuka. Kiai Hasan dan warga lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Kiai Hasan memiliki kekuatan spiritual seperti itu. Dengan hati-hati, mereka membuka peti itu. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah surat yang terlipat rapi dan sebuah buku kuno yang sudah lapuk. Kiai Hasan mengambil surat itu, dan membukanya.
Surat itu berisi sebuah pengakuan dari seseorang yang meminta maaf. Surat itu ditulis oleh Laras sendiri, yang menceritakan tentang bagaimana ia menemukan buku kuno ini dan bertemu dengan seorang pria parubaya yang membantunya untuk membalas dendam. Buku kuno itu adalah buku sihir hitam, berisi mantra-mantra dan catatan ritual santet yang mengerikan. Laras menceritakan bahwa ia menggunakan buku itu untuk membalas dendam kepada orang-orang yang mengejeknya. Namun, ia tidak tahu bahwa ia hanyalah tumbal. Pria parubaya itu adalah dalang yang sesungguhnya. Membaca surat itu, Kiai Hasan menyadari bahwa Laras tidak bersalah. Ia hanyalah seorang gadis yang dimanfaatkan oleh seorang dukun jahat untuk mendapatkan kekuatan. Kiai Hasan menyadari, ia harus menemukan dukun itu dan menghentikan teror ini sebelum ia menggunakan tumbal lain. Kiai Hasan dan para warga membaca surat pengakuan Laras dengan hati yang hancur. Mereka menyadari, gadis malang itu telah menjadi korban dari janji palsu dan ambisi gelap. Surat itu tidak hanya berisi pengakuan Laras, tetapi juga petunjuk samar tentang identitas dalang yang sesungguhnya. Laras menulis, pria itu memberitahuku, ia punya dendam masa lalu kepada orang-orang di dusun ini. Dendam itu mengakar dari sebuah tragedi yang terjadi puluhan tahun lalu. Laras juga menyebutkan ciri-ciri fisik pria itu yang lebih rinci dari yang dijelaskan Pak Budi. Pria itu adalah seorang warga desa yang dikenal baik. Kiai Hasan dan warga segera kembali ke dusun, mereka harus mengungkap dalang yang sesungguhnya. Dengan surat dan buku kuno sebagai bukti, mereka memanggil semua warga untuk berkumpul di balai desa. Kiai Hasan dengan suara tenang, menceritakan semua yang terjadi. Ia membaca surat Laras, menjelaskan tentang bagaimana gadis itu dimanfaatkan, dan bagaimana ia menjadi tumbal yang sempurna. Warga yang mendengarkan cerita itu, merasa sedih dan marah. Mereka merasa bersalah karena telah salah menuduh Laras. Mereka juga marah kepada dalang yang sesungguhnya, yang telah menggunakan seorang gadis malang untuk membalas dendam. Di tengah keramaian, Kiai Hasan menatap satu persatu wajah warga. Ia mencari seseorang yang memiliki ciri-ciri yang dijelaskan oleh Laras. Matanya berhenti pada seorang pria parubaya yang duduk di sudut ruangan. Pria itu adalah Pak Sastro, seorang pedagang di dusun itu yang dikenal baik dan ramah. Ia tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun, dan ia selalu membantu warga. Kiai Hasan mendekati Pak Sastro. Pak Sastro tampak tenang, tetapi matanya menunjukkan ketakutan. Kiai Hasan menunjukkan surat Laras kepada Pak Sastro, dan menanyakan apakah ia tahu tentang pria yang dijelaskan oleh Laras. Pak Sastro menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Kiai Hasan menatap Pak Sastro dengan tajam. Apakah Anda tahu, Pak Sastro, bahwa setiap orang yang meninggal akibat santet ini adalah keturunan dari keluarga yang terlibat dalam tragedi masa lalu? Tanyanya. Pak Sastro terdiam, wajahnya pucat. Kiai Hasan melanjutkan, Laras adalah keturunan terakhir dari keluarga yang terlibat dalam tragedi masa lalu. Anda tidak akan bisa menghentikan teror ini, karena Anda adalah dalang yang sesungguhnya. Pak Sastro menatap Kiai Hasan dengan mata melotot. Ia mengakui perbuatannya. Ia mengatakan bahwa ia adalah anak dari seorang dukun yang meninggal karena santet yang dikirim oleh ayah Pak Slamet dan Bu Yuni. Ia tumbuh dengan dendam yang mengakar di hatinya. Ia ingin membalas dendam, dan ia menemukan buku kuno ayahnya. Ia menggunakan buku itu untuk mengirim santet, dan ia juga mencari tumbal yang sempurna. Laras adalah tumbal yang sempurna, karena ia adalah keturunan terakhir dari keluarga yang terlibat. Warga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Sastro, seorang warga yang dikenal baik, adalah dalang di balik semua ini. Mereka marah, dan ingin menghukum Pak Sastro. Namun, Pak Sastro sudah menghilang. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa hidup tenang di dusun itu lagi. Setelah pengakuan mengejutkan dari Pak Sastro, dusun kembali diliputi kekacauan. Kemarahan warga memuncak. Mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang selama ini mereka anggap sebagai tetangga yang baik. Namun, kemarahan itu bercampur dengan kebingungan saat mereka menyadari Pak Sastro telah menghilang. Kiai Hasan dan Pak Kadus segera membentuk tim pencarian. Mereka yakin Pak Sastro tidak akan lari jauh. Kiai Hasan teringat bahwa santet ini membutuhkan ritual khusus, dan pelaku harus berada di tempat yang sepi untuk melakukannya. Kiai Hasan dan timnya memeriksa setiap sudut dusun. Mereka mencari petunjuk apapun yang bisa mengarah pada keberadaan Pak Sastro. Setelah pencarian yang panjang,
seorang warga menemukan sebuah tas kain yang tergeletak di samping sebuah pohon besar di pinggir hutan. Tas itu milik Pak Sastro. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa benda aneh, seperti jimat, bunga melati, dan sebuah peta yang sudah usang. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi rahasia, sebuah gubuk tersembunyi di dalam hutan yang sangat dalam dan terpencil. Kiai Hasan menyadari bahwa gubuk itu adalah tempat di mana Pak Sastro melakukan ritualnya. Ia tahu, mereka harus menemukan gubuk itu sebelum Pak Sastro melakukan hal yang lebih buruk. Kiai Hasan dan timnya segera berangkat menuju gubuk itu. Perjalanan itu sangat sulit. Hutan yang mereka lalui begitu lebat, dan mereka harus memanjat bukit dan menyeberangi sungai. Mereka tahu bahwa Pak Sastro adalah seorang warga yang dikenal baik, tetapi ia juga seorang dukun yang sangat berbahaya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka bertemu dengannya. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, mereka akhirnya sampai di sebuah area terbuka. Di tengah area itu, berdiri sebuah gubuk kayu yang sudah usang dan menyeramkan. Di sekitar gubuk itu, terdapat beberapa pohon besar yang mati, seolah-olah gubuk itu menyedot semua kehidupan di sekitarnya. Kiai Hasan dan timnya mendekati gubuk itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka melihat Pak Sastro sedang duduk bersila di tengah-tengah gubuk. Di depannya, terdapat sesajen lengkap dengan dupa dan bunga melati. Pak Sastro sedang membaca sebuah mantra dengan suara serak, dan di tangannya, ia memegang sebuah keris kecil. Kiai Hasan menyadari, Pak Sastro sedang melakukan ritual terakhirnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Pak Sastro berhasil menyelesaikan ritualnya. Ia tahu, ia harus menghentikan Pak Sastro sebelum ia terlambat. Kiai Hasan dan para warga segera masuk ke dalam gubuk. Pak Sastro terkejut melihat mereka. Matanya membelalak. Ia segera berdiri, dan mengacungkan kerisnya. "Kalian tidak akan bisa menghentikanku," teriaknya. "Aku akan membalas dendam. Aku akan membalas dendam atas kematian keluargaku." Kiai Hasan mencoba menenangkan Pak Sastro. "Pak Sastro, balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya akan menambah penderitaan. Mengapa Anda tidak mencoba untuk hidup dengan damai?" tanyanya. Pak Sastro tertawa. "Damai? Kiai, aku tidak akan bisa damai. Selama ini, aku hidup dalam dendam. Dendam itu adalah satu-satunya hal yang membuatku kuat. Tanpa dendam, aku hanyalah seorang pria yang lemah. Seorang pria yang gagal melindungi keluarganya." Kiai Hasan menyadari, Pak Sastro telah terperangkap dalam dendamnya sendiri. Ia tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Kiai Hasan dan para warga mencoba untuk mengambil keris dari tangan Pak Sastro, tetapi Pak Sastro terlalu kuat. Ia melawan, dan ia menggunakan sihirnya untuk melawan mereka. Pak Kadus dan beberapa warga terluka, tetapi Kiai Hasan tidak menyerah. Ia tahu, ia harus melepaskan Pak Sastro dari cengkeraman iblis yang menguasai dirinya. Kiai Hasan merapalkan sebuah mantra, dan kemudian menyentuh dahi Pak Sastro. Pak Sastro kejang-kejang, dan ia berteriak. Matanya melotot, dan ia berteriak dengan suara yang lebih serak dari sebelumnya. "Aku akan kembali. Aku akan kembali," teriaknya. Pak Sastro jatuh ke tanah. Matanya tertutup, dan ia mulai terengah-engah. Kiai Hasan tahu, ia telah berhasil melepaskan Pak Sastro dari cengkeraman iblis. Namun, ia juga tahu, Pak Sastro telah mengorbankan dirinya sendiri. Kiai Hasan dan para warga melihat Pak Sastro dengan hati yang hancur. Mereka melihat seorang pria yang dulunya baik dan ramah, kini hancur karena dendam. Pak Sastro membuka matanya. Ia menatap Kiai Hasan dengan mata yang penuh penyesalan. "Kiai, saya minta maaf," bisiknya. "Saya seharusnya tidak melakukannya. Saya seharusnya tidak membiarkan dendam menguasai saya." Pak Sastro mengembuskan napas terakhirnya. Kematiannya mengakhiri teror santet. Kiai Hasan dan para warga merasa sedih. Mereka tahu, Pak Sastro adalah korban lain dari teror ini. Kiai Hasan dan para warga segera masuk ke dalam gubuk. Pak Sastro terkejut melihat mereka. Matanya membelalak. Ia segera berdiri, dan mengacungkan kerisnya. "Kalian tidak akan bisa menghentikanku," teriaknya. "Aku akan membalas dendam. Aku akan membalas dendam atas kematian keluargaku." Kiai Hasan mencoba menenangkan Pak Sastro. "Pak Sastro, balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya akan menambah penderitaan.
Mengapa Anda tidak mencoba untuk hidup dengan damai? Tanyanya. Pak Sastro tertawa. Damai? Kiai, aku tidak akan bisa damai. Selama ini, aku hidup dalam dendam. Dendam itu adalah satu-satunya hal yang membuatku kuat. Tanpa dendam, aku hanyalah seorang pria yang lemah, seorang pria yang gagal melindungi keluarganya. Kiai Hasan menyadari, Pak Sastro telah terperangkap dalam dendamnya sendiri. Ia tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Kiai Hasan dan para warga mencoba untuk mengambil keris dari tangan Pak Sastro, tetapi Pak Sastro terlalu kuat. Ia melawan, dan ia menggunakan sihirnya untuk melawan mereka. Pak Kadus dan beberapa warga terluka, tetapi Kiai Hasan tidak menyerah. Ia tahu, ia harus melepaskan Pak Sastro dari cengkeraman iblis yang menguasai dirinya. Kiai Hasan merapalkan sebuah mantra, dan kemudian menyentuh dahi Pak Sastro. Pak Sastro kejang-kejang, dan ia berteriak. Matanya melotot, dan ia berteriak dengan suara yang lebih serak dari sebelumnya. Aku akan kembali. Aku akan kembali, teriaknya. Pak Sastro jatuh ke tanah. Matanya tertutup, dan ia mulai terengah-engah. Kiai Hasan tahu, ia telah berhasil melepaskan Pak Sastro dari cengkeraman iblis. Namun, ia juga tahu, Pak Sastro telah mengorbankan dirinya sendiri. Kiai Hasan dan para warga melihat Pak Sastro dengan hati yang hancur. Mereka melihat seorang pria yang dulunya baik dan ramah, kini hancur karena dendam. Pak Sastro membuka matanya. Ia menatap Kiai Hasan dengan mata yang penuh penyesalan. Kiai, saya minta maaf, bisiknya. Saya seharusnya tidak melakukannya. Saya seharusnya tidak membiarkan dendam menguasai saya. Pak Sastro mengembuskan napas terakhirnya. Kematiannya mengakhiri teror santet. Kiai Hasan dan para warga merasa sedih. Mereka tahu, Pak Sastro adalah korban lain dari teror ini, seorang pria yang jiwanya telah lama mati bahkan sebelum tubuhnya tak bernyawa. Kisah Pak Sastro menjadi pengingat pahit bagi semua warga dusun kerajaan. Dendam dan amarah yang tak terkendali tidak hanya akan menghancurkan orang lain, tetapi juga akan melahap habis diri sendiri. Kedamaian sejati tidak akan pernah ditemukan dalam pembalasan.